Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pembahasan kita pada risalah Al-Qawaidul Arba'. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan bahwa kesyirikan itu bermacam-macam. Yang dijadikan objek kesyirikan itu macam-macam. Ada kalanya para malaikat dijadikan objek kesyirikan. Ada kalanya para nabi, orang-orang saleh. Atau bahkan betul-betul yang dijadikan objek kesyirikan ya pohon, batu, matahari, rembulan. Tetapi intinya adalah mereka berbuat kesyirikan dalam hal ibadah. Jadi mau objeknya berbeda-beda, intinya mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Sehingga Rasul tidak membedakan mereka. Mereka yang menyembah orang saleh dengan alasan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau dengan alasan agar supaya kami mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat, sama saja. Diperlakukan sama, artinya sama-sama didakwahi. Sama-sama diperangi kalau mereka tidak mau didakwahi. Oleh karena itu berkata Salam diutus di tengah-tengah manusia yang ragam peribadatan mereka sangat banyak sekali. Artinya kesyirikan mereka dalam hal ibadah macam-macam. Tidak hanya pada satu bentuk saja. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, mengatakan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Sebagaimana An-Nasara beribadah kepada Allah lalu disekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi juga begitu menyekutukan Allah dengan nabi mereka yaitu Uzair alaihissalam. Dan mereka mengatakan Nabi Isa anaknya Allah, Uzair anaknya Allah. Yang nyembah malaikat mengatakan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Ada kemiripan-kemiripan, Pak. Ada kemiripan-kemiripan. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Wa minhum may ya'budul asyjar wal ahjar wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar. Tetapi mereka semuanya didakwahi oleh Rasulullah SAW dan apabila tidak mau ya diperangi. Wa qatalahum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya. Walam yufarriq bainahum. Dan Rasul tidak membedakan. Yang menyembah orang saleh dengan yang menyembah batu sama-sama didakwahi. Karena sama-sama kesyirikan. Nah di sini ada poin penting. Karena ada sebagian orang yang berkata begini. Mereka yang beribadah kepada Allah dengan menjadikan orang saleh yang sudah wafat sarana mendekatkan diri kepada Allah, mereka katakan kami kan enggak nyembah batu, kami kan enggak menyembah pohon. Sama saja, Pak. Yang namanya kesyirikan, yang namanya menyekutukan Allah, objeknya apapun ya dia tetap disebut kesyirikan. Itu intinya. Mau yang dijadikan objek itu malaikat, atau yang dijadikan sekutu bagi Allah itu malaikat, yang dijadikan sekutu bagi Allah para nabi, para rasul, batu, pohon, matahari, bulan, semuanya itu kesyirikan. Artinya fi hukmin wahidin, hukumnya sama. Hukumnya sama. Jadi ada sebagian orang yang berusaha membedakan. Ya kalau orang musyrik Quraisy dulu kan nyembah batu. Ya kalau kami kan enggak nyembah batu. Ya tapi dia jadikan selain Allah. Walaupun itu orang saleh sebagai sekutu bagi Allah. Ya itulah kesyirikan.
Ya apalagi batu yang nggak bisa berbuat apa-apa kan itu. Manusia saja disebut nggak bisa berbuat apa-apa, sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Kita hidup aja nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa datangkan manfaat untuk diri kita sendiri, nggak bisa menolak madarat dari diri kita sendiri. Berarti kan kita nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi sudah mati. Hidup saja kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah." Perangi mereka orang-orang musyrik sampai tidak ada lagi fitnah. Di surat Al-Baqarah nih, ayat ke-193. Di terjemahnya ada di halaman 165 itu. Perangi mereka orang musyrik sampai tidak ada lagi fitnah. Yang dimaksud fitnah di dalam ayat ini kesyirikan. Bukan fitnah dalam bahasa kita ini. Hati-hati ini. Jadi perangi mereka orang-orang musyrik sehingga tidak ada lagi fitnah, artinya tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama ini menjadi hanya untuk Allah seluruhnya. Maksudnya ibadah, ketaatan, ketundukan, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di ayat ini menjelaskan bahwa semuanya diperangi, semua kesyirikan diperangi. Apapun, siapapun yang dijadikan sebagai objek kesyirikannya atau dijadikan sekutu bagi Allahnya, tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh menjelaskan tentang bukti-bukti, dalil-dalil dari Al-Quran, bahwa ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pepohonan. Di antara yang didatangkan wa dalilus syams wal qamar, dalil yang menjelaskan ada di antara manusia yang menyekutukan Allah dengan beribadah kepada matahari dan rembulan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat pada ayat yang ke-37. Wa min ayatihil lailu wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah pergantian malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada rembulan. Wasjudu lillah, sujudlah kalian hanya kepada Allah saja. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, karena Allah lah yang menciptakan matahari dan rembulan, dan semuanya diciptakan oleh Allah kalau kalian betul-betul beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, maka oleh karena itu kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk salat di saat matahari pas terbit dan juga di saat matahari pas terbenam. Kenapa? Karena itu menyerupai orang-orang penyembah matahari dan penyembah rembulan. Jadi kita mirip aja nggak boleh sama mereka. Makanya dilarang sholat waktu matahari terbit, waktu matahari terbenam, tidak boleh. Dan Rasul SAW sebutkan bahwa matahari terbit di antara dua tanduk syaitan, terbenam juga di antara dua tanduk syaitan. Dan saya pernah jelaskan juga yang dimaksud dua tanduk ini saya langsung dengar penjelasan dari Syekh Anis Tahir, hafizahullah ta'ala, salah seorang guru besar di Universitas Islam Madinah, bidang hadis beliau. Yang dimaksud tanduk syaitan itu bukan berarti syaitan itu punya tanduk seperti kerbau, seperti sapi, seperti domba, kambing, bukan. Maksudnya dua sisi kepalanya syaitan. Ini kita sebelah sini juga ada nih, coba dipegang kayak agak membenjol sedikit sebelah kanan sini. Nah, begitu juga sebelah kiri sini. Ini disebut dalam bahasa Arab qarn. Dua sisi kepala ini. Bukan berarti benar-benar punya tanduk. Makanya akhirnya berdasarkan hadis itu, sebagian orang beranggapan, berasumsi, atau bahkan berhayal, berhalusinasi, setan itu ada tanduknya. Maksudnya dua sisi ini. Dua sisi ini. Dua sisi kepala. Kita pegang juga kan ini bagian, ini agak ke belakang sini ada yang agak membenjol sedikit gitu ya. Nah itu maksudnya qarn itu.
Jadi ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam, itu di antara dua sisi kepalanya syaitan, maksudnya adalah misalnya di matahari terbit. Nah, syaitan itu berdiri. Berdiri, jadi seolah-olah matahari itu terbitnya di antara dua sisi kepalanya. Sebagaimana terbenam juga. Maksudnya ketika ada orang sujud kepada matahari, itu hakikatnya dia bukan sujud kepada matahari, tetapi sujud kepada syaitannya itu. Bukan nyembah mataharinya, tapi hakikatnya mereka sujud kepada syaitan karena mereka dipengaruhi oleh syaitan. Maka hakikatnya orang-orang yang menyekutukan Allah, seperti misalnya orang yang menyembah malaikat, enggak nyembah malaikat. Mereka dipengaruhi oleh syaitan. Pikirannya, akalnya, pemahamannya, sehingga kerancuan-kerancuan terjadi. Sujud sama matahari, matahari enggak bakalan mau dijadikan sekutu bagi Allah. Begitu juga rembulan, karena mereka makhluk-makhluk yang enggak punya kemauan. Mereka ditakdirkan mengikuti perintah yang telah Allah tetapkan pada mereka. Tak mungkin mataharinya dihukum gara-gara orang menyembah dirinya, enggak. Nah, lalu kemudian selanjutnya, dalil tentang adanya peribadahan kepada para malaikat. Ini diterjemahnya di halaman 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat ke-80, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Dan tidaklah Allah menyuruh kalian, dan pasti enggak akan Allah perintahkan. Dan juga pasti enggak mungkin Allah memerintahkan kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb selain Allah. Enggak mungkin. Kalau tidak mungkin menjadi Rabb, maka tidak mungkin juga menjadi alihah, menjadi sesembahan bersama dengan Allah Rabbul Alamin. Enggak mungkin. Enggak ada. Allah perintahkan begitu, enggak ada. Maka oleh karena itu nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tanya Nabi Isa alaihissalam. Ini dalil ada yang beribadah kepada para nabi, para rasul, di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Isa alaihissalam, lalu Allah tanya di suratul Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat berkata kepada Nabi Isa ibn Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Ibundanya Nabi Isa alaihissalam, Maryam, para ulama bersepakat Maryam bukan nabi, bukan rasul, karena tidak ada wanita yang jadi nabi, jadi rasul. Berarti apa? Wanita yang salihah. Kalau bahasa kitanya wali perempuan itu. Wali dari kalangan perempuan. Gak boleh menyembah Nabi Isa, beliau nabi, beliau rasul, gak boleh. Menyembah wali orang saleh, di sini contohnya adalah ibundanya Nabi Isa, nggak boleh. Maka ditanya, kamu yang katakan itu kepada manusia. Nabi Isanya yang ditanya, Pak. Bukan ibundanya Nabi Isa yang ditanya, Maryamnya, bukan. Yang ditanya siapa? Nabi Isanya. Mengapa? Karena yang nabi, yang rasul, Nabi Isa. Yang dapat wahyu, Nabi Isanya. Dan ini ayat sekaligus dijadikan hujjah, dijadikan dalil oleh para ulama bahwa ibundanya Nabi Isa yaitu Maryam bukan nabi, bukan rasul. Kenapa? Enggak ditanya dia. Yang ditanya nabinya, yang ditanya rasulnya. Apa kamu katakan itu kepada manusia? Jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah. Qala subhanak. Nabi Isa menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Saya tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bukan hak saya. Karena apa? Yang namanya disembah, yang namanya diibadahi itu mutlak hak Allah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa hak Allah atas hamba wa haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh seluruh hamba beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Maka bukan haknya Nabi Isa untuk disembah, diibadahi, bukan. Maka beliau berkata,
saya nggak berani mengatakan sesuatu yang bukan hak saya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Dan kalau seandainya saya benar mengatakan perkataan itu, ya Allah, niscaya engkau mengetahuinya. Pasti engkau mengetahuinya. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui hal gaib. Dan Nabi Isa alaihissalam sudah berlepas diri bukan hanya di akhirat nanti, bahkan nanti di akhir zaman. Ketika Nabiullah Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin membunuh Dajjal, setelah itu Nabi Isa alaihissalam mendakwai seluruh orang-orang Nasara, Pak. Dikasih pilihan cuma dua mereka. Mereka taubat, bertauhid kepada Allah, Islam atau diperangi. Yang memerangi mereka adalah yang mereka jadikan sekutu bagi Allah selama ini, yaitu Nabi Isa alaihissalam sendiri. Pilihannya cuma dua. Nanti ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan, mereka taubat, bertauhid, bahasa kitanya masuk Islam, atau mereka tetap dalam kekufuran, kesyirikan mereka, tapi akhirnya diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sudah meluruskan hal itu. Dan itu sebesar-besarnya contoh bahwa orang saleh sekalipun, seperti Nabi Isa sekalipun, berlepas diri. Yang Nabi, yang Rasul aja berlepas diri. Apalagi yang kemudian yang dijadikan sekutu cuman orang-orang saleh yang di bawahnya para Nabi, para Rasul. Maka Syekh pun mendatangkan dalil lagi di suratul Isra ayat ke-57, dalil akan adanya peribadatan kepada orang saleh selain para Nabi dan para Rasul. Kendati pun tadi yang di suratul Maidah ayat 116 sudah cukup, karena di dalamnya ada ibundanya Nabi Isa, wanita salihah, tapi ayat Al-Quran makin menegaskan lagi. Ulaika alladzina yad'un, mereka yang seru, mereka yang selama ini diseru selain Allah, mereka nanti mereka pada waktu hidupnya saja yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah, kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, berharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna azabah, takut akan azabnya Allah. Jadi orang-orang saleh yang sudah wafat, yang kemudian diibadahi selain Allah bersama dengan Allah itu, waktu mereka hidup berdoanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, takut akan azabnya Allah. Itu menjadi bukti bahwa mereka tidak berhak diibadahi, karena mereka pun berdoa meminta hanya kepada Allah. Ya kan mereka orang saleh, mereka lebih begini, lebih begitu. Yang kita tiru tuh kesalehannya dia, Pak. Kita sungguh-sungguh beribadah, kita sungguh-sungguh beramal saleh seperti dia, itu yang ditiru. Bukan terus kita berdoanya kepada Allah, ya Allah dengan nama Syekh Fulan tolonglah kami. Bukan, ini metode yang tadi disimpangkan oleh syaitan. Yang benar itu kita niru bagaimana mereka taat kepada Allah. Kita mengikuti bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Semangat dalam mengerjakan perintah Allah, itu yang ditiru. Bukan jadi mengandalkan. Ya, kita namanya juga banyak dosanya ya. Dengan begitu, tadi dengan berdoa, dengan menyebut nama orang soleh, ya cepat dikabul lah. Dia kan orang soleh. Ngandalkan. Lalu kemudian selanjutnya, dalil akan adanya peribadatan kepada batu dan pohon-pohon. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ayat 19, ayat 20, afara'aitumul Lata wal Uzza, apakah patut bagi kalian wahai kaum musyrikin menganggap Lata dan Uzza, wa Manata tsalitsatal ukhra, dan Manat sebagai yang ketiga yang setelah Lata dan Uzza, apakah pantas kalian menganggap mereka adalah anak perempuan Allah? Jadi dia bikin batu. Jadi tentang Lata ada dua versi, dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah dia tadinya adalah orang saleh yang kemudian dia wafat, dia sering bikin makanan untuk jamaah haji, Pak, di atas meja batu. Alladzi yalutus sawiqa. Kata sahabat Abdullah bin Abbas begitu. Ketika sudah mati orang saleh ini, nah batu yang biasanya dia bikin adonan makanan roti buat orang-orang yang berangkat ibadah haji ini, itu diagung-agungkan sampai akhirnya disembah.
Versi yang kedua menyebutkan bahwa Lata ini adalah orang soleh yang bikin itu terus wafat, diagungkan kuburnya. Diagung-agungkan kuburnya. Jadi ada beberapa versi nih tentang Lata ini. Intinya mau dia batu, mau dia kubur, dijadikan itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah yang Allah nggak pernah perintahkan itu. Al-Uzza, jadi Al-Lata, sebagian yang para ulama mengatakan diambilkan dari nama Allah. Al-Uzza diambilkan dari nama Allah Al-Aziz. Manat diambilkan dari nama Allah Al-Mannan. Lalu dibuat redaksi lafadznya untuk muannas, perempuan. Lata itu untuk perempuan. Uzza itu untuk perempuan. Karena yang untuk yang laki-lakinya Aziz. Manat untuk perempuan. Yang laki-lakinya adalah Manan itu tadi. Jadi mereka telah melakukan penyimpangan satu, menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah. Apakah itu batu, apa itu kuburannya orang saleh atau yang lainnya. Uzza ini pohon, Pak. Uzza ini pohon. Ketika Khalid bin Walid diperintahkan untuk menebang pohon ini oleh Rasulullah SAW setelah Fathu Makkah, Khalid bin Walid berangkat. Pas Khalid bin Walid datang, itu para kuncen lah bahasa kitanya. Juru kunci itu pada lari ketakutan melihat Khalid bin Walid. Ditebang tuh pohon sama Khalid bin Walid. Setelah itu selesai ditebang, Khalid bin Walid kembali kepada Rasul SAW. Rasul, sudah saya tebang. Terjadi apa? Nggak terjadi apa-apa Rasul. Balik lagi. Kembali lagi. Akhirnya Khalid bin Walid kembali lagi, tiba-tiba muncul wanita rambutnya panjang sampai menjuntai. Tampil syaitan dalam wujud perempuan, tidak pakai pakaian, rambutnya terjuntai panjang sampai ke tanah. Khalid bin Walid nggak ada pikiran apa-apa, cabut pedang, penggal urusannya, selesai. Ya orang zaman dulu Pak, syaitan datang dalam wujud apa, bukannya takut malah disamperin. Sama Khalid bin Walid dipenggal, lalu lapor kepada Rasulullah SAW, terjadi apa? Kata Khalid bin Walid, ada wanita rambutnya panjang. Apa yang kau lakukan? Saya penggal dia Rasul. Lalu kata Rasulullah SAW, itu dia Uzzanya. Artinya Pak, dari sini kita ambil kesimpulan dari riwayat ini bahwa batu, pohon yang dianggap keramat, yang dianggap angker, yang kemudian orang sembah dan seterusnya, itu ya ada jinnya di situ. Bukan semata-mata pohonnya, sehingga katanya bisa mengeluarkan suara begini, bisa seolah-olah memancarkan cahaya begini. Pasti banyak cerita-cerita yang meliputi itu. Kalau cuma semata-mata batu nggak punya cerita, nggak ada orang mau nyembah itu batu Pak. Buktinya di kali, di sungai-sungai kan banyak batu-batu besar. Nggak ada tuh yang nyembah batu besar itu karena nggak punya cerita Pak. Nggak ada mitosnya. Coba ada mitosnya, jadi itu Bang. Oh, dulu wali fulan duduk di atas batu ini bertapa. Jadi itu. Pohon juga begitu sama. Kalau nggak ada cerita apa-apa, ya biasa aja Anda. Tapi nanti kalau ini dulu katanya begini, ini pohon angker ini, udah lewat pohon aja udah ketakutan, numpang udah itu. Timbang lewat pohon besar numpang tuh. Ya, zaman dulu kan anak-anak kecil diajarin begitu, numpang. Gitu. Kalau lewat pohon sebelah sono numpang ya katanya gitu. Itu. Karena itu ternyata isinya jin, syaitan Pak isinya. Makanya kata Nabi SAW tadi ketika ditebang nggak ada kejadian apa-apa, Nabi SAW tanya sama Khalid bin Walid, kejadian apa? Nggak ada. Balik lagi. Uzzanya belum itu berarti. Ternyata ada jinnya. Nah, berarti zaman dahulu itu jin itu ya bisa ditebas pakai pedang, bisa mati juga, Pak. Zaman itu para sahabat keyakinannya bagus, tauhidnya bagus. Kita mungkin sekarang datang begitu lari, Pak. Lari. Padahal syaitan-syaitan produk dalam negeri itu cacat rata-rata, Pak. Ya buktinya ngesot, ya kan gitu. Padahal kok takut dulu. Namanya orang ngesot sama orang lari kan cepetan orang lari, ya enggak? Coba gimana? Waduh, ini emang itu setan produk dalam negeri, enggak tahu tuh siapa yang bikin itu. Bukunya apa itu. Kita dibikin ketakutan sama hal-hal yang mestinya kita enggak perlu takut. Kita sehat, kita bisa lari lebih kuat. Coba pocong itu Pak. Loncat-loncat kan, kakinya diikat. Masa ia bisa ngejar sama kita lari? Coba Anda balap karung aja keserimpet-serimpet.
Logika kita dirusak gitu, sama cerita-cerita begitu. Ya, film-film horor itu logika kita dirusak, Pak. Iman kita dibikin lemah. Pemahaman kita dibikin dangkal. Makanya didatangkan nih hadis contoh yang pohonnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perang Fathu Makkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Lalu melewati satu kaum. Satu kaum di mana kaum ini menggantungkan pedang pakaian perang mereka di satu pohon yang disebut dengan Zatu Anwat. Pohon Zatu Anwat, berharap keberkahan dari pohon itu. Ketika mereka bilang, Rasul, bikinkan untuk kami pohon seperti itu. Sungguh kalian meminta seperti yang diminta kaumnya Nabi Musa terdahulu. Jadikan kami sesembahan sebagaimana orang musyrik memiliki sesembahan. Pohon Zatu Anwat. Dan sekarang masih ada, Pak, pohon Zatu Anwat itu masih ada, Pak. Loh, enggak percaya kan? Iya. Itu biasanya muncul nanti di bulan Desember pohon Zatu Anwat itu. Loh, digantungkan sesuatu enggak di situ? Loh, saya sedang tidak isu ras segala macam enggak. Ternyata itu udah ada sejarahnya dari dulu. Cuman dulu pedang yang digantungkan, baju perang dan seterusnya, berharap pedangnya ini jadi bertuah lah bahasa kitanya. Menang terus dan seterusnya. Kalau sekarang enggak, sudah lain lagi yang digantungkan. Tapi yaitu konsepnya sama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.